Belum cukup lama aku tinggal di rumah ini. Kira-kira baru 2 minggu lamanya. Sebuah rumah yang berada di kawasan cukup ternama di kota Bandung. Rumahku ini cukup besar, dan dari modelnya bisa dibilang ketinggalan zaman. Maka dari itu, atas ide ayah tiriku, rumah ini akan dipugar kembali. Ayah tiriku bekerja di dunia pelayaran. Jujur, sebenarnya aku belum cukup akrab dengan ayah tiriku, karena dia jarang sekali pulang. Dia membelikan rumah ini sebagai hadiah untuk ibuku. Meskipun berada di daerah yang lumayan elit, harganya bisa dibilang murah. Kondisi rumah ini memang perlu dipugar ulang, karena sebagian besar dari bangunannya sudah rusak. Wajarlah, rumah ini sudah kosong hampir 3 tahun. Setelah pemilik sebelumnya yang seorang dokter meninggal dunia di rumah ini. Saat ini bagian depan rumah sedang dibongkar. Beberapa tukang dengan bur, palu, dan linggis terlihat sedang bekerja keras membobol lantai depan yang batunya cukup keras. Kata mereka lantai dasar bagian yang tengah ini sangat tebal, berbeda dengan yang di depannya. Aku hanya mengerutkan kening, karena kurang mengerti dengan apa yang mereka bilang. Setiap hari setelah para tukang itu pulang, di rumah hanya ada aku dan ibuku. Dapat dipastikan, suasana ketika malam datang sangatlah sunyi. Pada suatu malam, aku berjalan ke dapur untuk mengambil minuman dingin dari kulkas. Ketika lewat ruang depan yang sedang dibongkar, di dalam gelap, aku melihat ada seseorang yang sedang jongkok di sana. Ternyata masih ada tukang yang belum pulang, pikirku pada waktu itu. Aku pun tak memperdulikannya dan terus berjalan ke arah dapur. Dari dapur aku mendengar suara batu yang sedang dipalu. Duh, udah malam masih saja kerja, pikirku sambil meneguk minuman. Lama-kelamaan, aku merasa suara itu menjadi terlalu berisik. Kemudian aku berjalan ke arah ruang depan lagi. Pak, bisa besok saja nggak kerjanya? Soalnya udah malam, kataku pada dia. Loh, orangnya mana? Saat aku tengok lagi tidak ada siapa-siapa di ruang depan rumahku. Padahal aku begitu yakin pada suara yang baru saja ku dengar. Pasti ada seseorang di ruangan ini. Aneh, aku tengok kiri dan kanan. Tetap tidak ada siapa-siapa. Aku periksa pintu depan. Ternyata pintunya terkunci dari dalam. Bulu kuduku jadi sedikit berdiri. Langsung saja aku bergegas ke kamar. Besok paginya aku bertanya kepada tukang yang bekerja, apakah ada yang tinggal atau kembali lagi ke sini malam hari. Mereka menjawab tidak ada. Mereka mengaku bahwa sebelum maghrib, mereka semua sudah pulang. Berarti yang aku lihat semalam itu siapa? Hari pun terus berganti, dan semua kejadian ganjil itu tetap menjadi tanda tanya besar buatku. Hingga sampailah pada suatu malam. Aku ingat sekali. Saat itu hari Kamis. Ibuku belum pulang dari bermain bulu tangkis bersama teman-temannya. Saat itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Aku sendirian duduk di kamarku sambil mengerjakan tugas. Tiba-tiba samar-samar terdengar suara yang cukup aneh. Awalnya tidak begitu jelas. Aku pikir itu suara kucing yang memang suka mengacak-acak dapur mencari makanan. Tapi lama-kelamaan suara itu terdengar jelas. Itu jelas suara tangisan. Suara tangisan seorang bayi. Aku pun langsung bangkit dan perlahan keluar dari kamarku. Semakin aku berjalan keluar, suara tangisan itu semakin jelas. Aku sepertinya semakin dekat. Akhirnya aku mendapati tangisan bayi itu. Ternyata berasal dari lubang galian yang berada di ubin ruangan depan rumahku. Aku terus mendekatinya.
dan astaga, suara tangisan bayinya terdengar semakin keras dan banyak, terus bertambah dan bertambah banyak. Merasa takut dan gemetar, sekarang langkahku mulai tidak menentu, dan kepalaku terasa pusing. Aku tidak bisa berdiri tegak. Lantai ini kurasakan bergoyang seperti ada gempa. Aku memegang keningku dan berusaha menggapai sesuatu untuk dijadikan tumpuan. Aku mencoba untuk tetap sadar. Astagfirullah. Suara tangisan bayi itu hilang dengan sendirinya. Tetapi rasa pusing dan gemetaran badan ini masih kurasakan. Sementara itu suasana tiba-tiba menjadi sangat hening. Hingga akhirnya aku melihat satu sosok anak kecil yang seluruh tubuhnya berwarna hitam. Kepalanya lebih besar dari ukuran normal anak kecil. Sosok itu sedang berjongkok menangis di sekitaran lubang itu. Lalu dia melambai seperti menyuruhku mendekatinya. Badanku seperti bergerak dengan sendirinya. Kakiku melangkah dan tanganku bergerak di luar kesadaranku. Aku tak tahu apa yang terjadi. Badan ini seperti digerakkan oleh seseorang. Lalu aku mengambil sebuah linggis dan mulai menggali lubang itu lebih dalam. Aku seakan dipaksa untuk terus menggali. Sosok anak kecil itu pun masih terlihat jongkok di sebelahku. Setelah beberapa lama aku menggali, terlihat seuntai kain terjuntai keluar. Kain lusuh berwarna putih. Badanku yang lemas jatuh terduduk di lubang itu. Beberapa saat kemudian, aku sudah bisa mengendalikan badanku lagi. Dan sosok anak kecil itu sudah hilang. Semua menjadi normal kembali. Aku merogoh lubang itu dan mengambil sebuah gundukan kain putih lusuh yang dibentuk seperti pocong. Di balik kain itu terdapat sesuatu seperti sebuah tengkorak manusia. Aku juga bisa merasakan tulang-tulang kecil yang terpegang dari balik kain putih itu. Betapa kagetnya aku, ternyata ada puluhan kain putih seperti pocong yang tertanam di bawah rumah ini. Dan isi dalamnya ternyata tengkorak jabang bayi yang terbalut kain kafan yang dipocongkan. Akhirnya malam itu suasana menjadi heboh. Aku memanggil beberapa tukang untuk membereskan apa yang aku temukan dan menarik kesimpulan sendiri. Aku rasa dulu dokter yang tinggal di sini membuka sebuah praktik kotor untuk menggugurkan kandungan, membuang serta menguburkan bayi-bayi malang itu di bawah rumah ini. Semua kejadian itu masih jadi tanda tanya besar. Siapa sosok anak kecil yang aku lihat semalam? Sosok itu bukanlah bayi, melainkan sudah memasuki usia anak-anak. Apa mungkin masih ada jasad lainnya di rumah ini? Pertanyaan itu selalu bergerak di pikiranku. Hingga saat ini, aku belum bisa memutuskan apa yang sebenarnya terjadi. Itulah sedikit cerita yang bisa aku bawakan. Semoga kalian bisa tidur malam ini dan tidak diganggu oleh makhluk gaib. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.